13 itu Pak yang lebih hitam. Kecil dia Pak ya. Wasailul ilmi. Wasailul ilmi billahi jalla jalaluh. Jangan salah baca Pak. Kalau orang tahu ilmu nahu, tahu ya ini. Masailul ilmi, lu ya Pak. Kenapa lu Pak? Panggil dua. Mubtada. Kenapa wasail? Kalau nggak wasail ya wasaili. Mubtada. Mubtada betul. Wa huwa mudhaf, ya kan? Ya. Al ilmi mudhaf ilaih, kalau itu harus mi ilmi wasailul ilmi. Itu benar Pak. Nah, salah baris pun kalau nggak salah pahamnya nggak salah ya Pak. Ini kan etika sastra Arab Pak ya. Yunang billahi jalla jalaluhu, bukan jalla jalalah, jalla jalaluhu. Beda dengan buruk kali Pak kalau dibilang ini jalalah. Kalau jalla jalaluhu, Allah itu maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Tapi kalau ini di masa jalalah Pak, jalalah adalah hewan pemakan kotoran. Coba kan? Itulah bahasa Arab itu Pak. Kalau dibilang jalalah artinya hewan pemakan kotoran. Jallalah, karena itu berasal dari kata jalla ya jullu jalalan jilalan jalalatu. Nah, itu ilmu sorof itu Pak tasrif. Nah, jadi ini baru judul ini bagi apa artinya ini? Wasailu sin kan Pak, wasilah jalan atau cara. Jadi wasailu jalan-jalan atau cara-cara ilmu, cara-cara mengetahui Allah, cara-cara mengetahui Allah yang maha tinggi itu. Macam mana kita mengetahui Allah? Cara mengenal. Ke iman ini nanti. Karena tadi dia bilang ilmu dulu, iman dulu kan begitu Pak. Nah, gimana supaya tahu kita ada Allah? Ini nanti akan dijawab yang tiga ini Pak. Jadi supaya jangan ngambang Bapak. Yang akan kita kaji malam hari ini kita singkatkan karena keadaan waktu. Wasilah. Jangan salah Pak. Kalau short, wasilah, short. Nilai lagi. Menghubungkan. Silaturahmi itu menghubungkan rahim. Rahim itu kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Kita semua keluar dari rahim ibu masing-masing. Jadi silaturahimi boleh-boleh aja. Nah, jadi kalau wasilat dengan short itu hubungan. Tapi kalau dengan sin, cara atau jalan. Bahasa Arab itu memang gitu Pak. Jadi wasilatul ilmi billahi jalla jalaluhu, cara-cara atau jalan-jalan mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah jalla jalaluhu. Apa caranya? 3 Pak. Nomor 1, awalan, kan di bawahnya Pak. Awalan. Nah, 1. Terus lagi ke bawah Pak, di bawah, paling bawah. Sanian, yang kedua. Ya, Pak Haji Ulam nampak Pak Haji Ulam. Terlambat ya. 2 ya Pak. Baru melompat ke halaman 11 itu Pak. Salisan yang ketiga. Jadi menurut si penyusun kitab kita ini namanya
Dr. Muhammad Ratib An-Nabashi dari paham mazhab Al-Asy'ari. Hati-hati kita sekarang, Pak. Kita lihat di YouTube ada paham Wahabi, Pak. Ada paham Salafi. Mereka tauhid ini enggak panjang-panjang, Pak. Kalau Salafi, macam mana tauhid kamu, keimanan kamu? Keimanan kami, Allahul Uluhiyah, Allahul Rububiyah, selesai. Allah itu adalah sebagai salah satu-satunya yang disembah. Allah Uluhiyah, Allahul Rububiyah, Allah itu satu-satunya yang mengatur semua yang ada. Titik, selesai. Itu metodenya salah. Ini sudah dibahas, sudah ditulis Romli di YouTube, Pak. Silakan diikuti. Uluhiyah dengan rububiyah. Ya, Uluhiyah, Rububiyah. Nah, jadi kita menginut pahamnya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dua itu, Pak. Abu Hasan Al-Asy'ari, baru satu lagi Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang kita pahami, ini yang kita ikut, Pak, dalam pendekatan mengenal Allah. Sehingga paham kita ini mengenal Allah itu adalah melalui sifat-sifatnya. Macam mana sifat Allah itu terhimpun di dalam kalimat tauhid kita. Kalimat tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini Pak tauhid kita. Kalau kita Islam kan disyaratkan ditambah dengan asyhadu, kan begitu, Pak. Jadi di dalam la ilaha illallah tersimpul sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1, total 41. Muhammadur Rasulullah, di sini tersimpul sifat para nabi, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz, total 9. Dengan demikian kalimat tauhid kita 41 sama 9 adalah 50. 50 ini disebut namanya aqidul iman, ikatan iman. Inilah ikatan iman kita, menurut metode yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jelaskan tadi. Nah, ini kita mau meningkat ini. Ilmu dulu, kita anggap kita ini dari dasar. Mau mengenal Allah dan kita tahu dulu, ilmu dulu. Nah, ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama tasawuf. Ulama tasawuf mengatakan, man arafa nafsah, arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Arafa beda dengan alima. Kalau alima ya'lamu ilman, yang begitu, Pak. Kalau arafanya urutan akrifan ma'rifatan, beda. Lebih dalam makrifat daripada alim, daripada ilmu. Orang yang makrifat pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu dia makrifat, karena lebih dalam makrifat itu. Oleh karena itu kita ini baru belajar dipandang ini. Wasailul ilmi billah, mengetahui Allah lah dulu kaji kita ini sementara melalui metodenya. Jadi jalan-jalan mengetahui Allah itu menurut ulama tauhid ada 3 jalannya. Jalan yang pertama, ayatuhul kauniyah. Ayatuhul kauniyah, ayat. Kalau ayatun, kalau toh 1 ayat. Ayat, berarti banyak, Pak. Jamak ini. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat tentang bukti ciptaan Allah. Yang pertama. Ini tahulah kita bahwa Tuhan itu ada. Atau kita pelajari ayatul kauniyah. Pasti tahu kita. Dengan logika,
dengan logika kita dulu. Baru setelah logika ini kita cari ayat Tuhan yang mendukung apa yang akan kita yakini itu. Jadi ayatul kauniyah ini pun, kauniyah artinya keadaan yang diciptakan ini. Ya, contohnya lah perubahan pagi dengan malam. Walaupun dibilang orang itu kan alamiah itu, alamiah itulah. Yang atur alamiah itu ada enggak? Nah, mungkin kalau ada yang mengatur, ini kan logika Pak. Jadi ayatul kauniyah yang pertama. Qul Allah Ta'ala, ini ayatnya. Supaya kita yang ingin tahu ini, apalagi cara mendalam, kita lihat dulu firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Rupanya ayat tauhid ini, ayat keimanan ini. Sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan beberapa langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, niscaya sebagai tanda-tanda bagi orang yang berpikir, Ya. yaitu Ulil. ya, bagi Kalau orang langsung berpikir kalau apa itu, kalau cepat. Li bagi, ulil pemilik, albab mata hati. Jadi berpikirlah itu. Itulah bahasanya itu Pak ya. Li ulil albab, bagi mereka pemilik hati. Oke, lanjut. yaitu mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka hindarilah kami, Pelihara kami. maka pelihara kami dari azab neraka. Terus Ini sekali ini kita terjemahkannya Pak ya. Ayat ini kita terjemahkan sendiri Pak ya. Jadi jelas ini ayat yang menyuruh berpikir ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sungguh dalam ciptaan ini, ciptaan 7 lapis langit bumi ini, manapun dilihat, itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada dengan segala sifatnya yang tidak ada tandingnya. Bahkan diri kita sendiri pun nggak usah jauh-jauh. Seperti tadi ya Pak ya. Cobalah, kenapalah enggak Allah ciptakan alis mata kita panjang. Tidak lahir gini aja. Kepala ini sekali sebulan potong. Kalau sompat ini dibikinnya begitu, waduh. Itulah. Luar biasa Azteknya itu Pak ya. Sama-sama bulu, Bos. Sama bulu. Kuping ini kenapalah tidak Allah ciptakan yang keras, pokoknya seperti seng. Sini itu pun boleh awakan kuat juga, tapi enggak, dibikin lebih lembut, tulang rawan, dipalut oleh daging sedikit dan kulit lebih leres lagi. Kalau sempat seng dibikin kuping, bangun pagi koyak bantal. Itu pasti itu. Hidung ya. Kenapa nggak ke atas atau ke depan? Tapi begini ya, subhanallah, subhanallah. Hanya Allah yang tahu itu hikmah. Makanya semua ini kita pikirkan nggak bisa mengingkari Allah.
Jadi orang yang ingkar Allah itu karena belum dibuka ayat hidayah. Ya syukurlah kita udah dapat hidayah nih. Dengan gampang hidayah kita ini. Lahir awak sudah mengikuti hidayah juga ya. Subhanallah. Itulah ayat ini ya Pak ya. Baru tafsirnya ya. Ini saya baca aja Pak ya. Lidzalika min ajali an na'rifallaha azza wa jalla la budda min an natafakkaru fi makhluqatihi. Karena itu, karena mana? Bukti-bukti yang ada kan? Karena itu, untuk makrifah kepada Allah azza wa jalla tidak boleh tidak, harus memikirkan makhluk ini, memikirkan keberadaan makhluk ini. Nggak bisa terlepas. Kalau ingin dengar makrifat, apa dia buat? Kita pikirkan. Kita pikirkan semua kali. Jalankan akal. Tapi akal dia bagaimanapun harus kaitkan dengan wahyu. Akal nggak bisa berdiri sendiri karena akal ini memiliki keterbatasan. Jadi tetaplah sandingkan akal ini untuk memahami wahyu itu. Wahyu aja nggak pakai akal nggak masuk kan begitu ya. Akal aja tanpa wahyu ini akan lari. Wahyu tidak ada kekurangannya. Karena itu Allah yang ciptakan. Jadi berpadilah akal dengan wahyu. Jadi wahyu aja dipertahankan, tidak bisa, tidak paham kita. Akal aja dipertahankan, cenderung nanti mengakal-akali. Jadi mengakal-akali ya Pak ya. Nah, tapi padilah akal. Dengan demikian jelas bahwa ini dinyatakannya juga seperti ini dalam bahasannya ini oleh si penyusun. Wal ayatu wadihatun jiddan. Ayat itu wadih, nyata, jelas. Ayat itu kan jelas. Jelas sekali. Wa fiha isyaratun ila annal mu'mina. Di ayat itu adalah satu isyarat Wadih. ila annal mu'mina, bahwa orang yang beriman itu yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard, memikirkan tujuh lapis langit dan bumi, tafakkurun mustamirun, pemikiran yang berkesinambungan, yang berkelamaan. Jangan pikir sebentar aja. Jadi apapun yang ada ini, jadi kaunnya Pak ya, keberadaannya yang dipikirkan, keberadaan alam ini termasuk diri kita. Ini baru bandingan logika Pak, ini dia yang di bawahnya. Satu sedikit lagi. Wa fi'lul mudhari, ini ilmu sorof nih Pak. Wa fi'lul mudhari yatafakkaruna, kan tadi di ayat itu ada yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Ia dulu ala istimrar. Karena dia bikin fi'il mudhari, maka pahamnya adalah berkesinambungan, berkepanjangan. Istimrar. Wa min ajali an arifa yang bagi an atafakkuru fi makhluqatihi. Dengan tahunya kita pikirkan, mudah-mudahan lahirlah makrifat kita terhadap makhluk Allah. Makanya Pak dalam ilmu tasawuf, tapi ini nanti jangan salah paham kita Pak ya. Kalau kita buka kitab tasawuf dalam kaitannya dengan zikir, di sana ada ungkapan pemandangan orang sufi dari Allah ke Allah. Kembali. Pemandangan orang sufi dari Allah ke Allah. Berarti Allah itu banyak. Kan logika kita ini berubah. Bukan. Kemanapun dia memandang, pikirannya Allah. Tengoknya mobil mewah seperti Fortuner dan Pajero, pemiliknya Pak Haji Hula umpamanya ya. Berpikir dia, oh Pak Haji Hula itu ganteng pun itu buatan Allah, made in Allah. Ya, mobil itu pun memang sedap melihatnya, apalagi di atasnya. Penciptanya usahanya adalah
gampangnya Pak ya. Apapun yang dipikirkan kembali kepada Allah. Kalau pandangan orang sufi. Apa dasarnya Ustaz? Ada dasar dia mandang dulu. Itulah Pak. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan di dalam saya itu. Bukan fa'inna ma wallahu qasama wajhuhu. Oh. Itu pikirnya Pak. Nah, ini ya, itu pikirnya. Pikirnya. Ainama tuwallu fasama wajhullah itu kan mengenai ayat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya itu ya Pak. Iya, soalnya. Itu dari segi syariat. Karena mula-mula dulu Nabi kita berkiblat ke Masjidil Aqsa. Saat dia di masjid kiblatin yang sekarang, turun ayat datang Jibril. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Lihatkan mukamu sekarang Muhammad ke Masjidil Haram, berubah arah kiblat. Sehingga surat kita di situ, surat Nabi kita di situ jadi dua kiblat. Ini kil baik. Katanya 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat Masjidil Haram. Sehingga sekarang masjid itu sudah masjid kiblat lain. Memang agak naik sikit ke atas, saya udah ke situ. Kebetulannya Pak ya, naik sedikit ke atas ya. Dalam riwayatnya itu. Jadi itu pandangan sofinya Pak. Jadi di ayat tadi wa yatafakkarun. Nah, ini ilmu surah pula ini Pak. Tafakkaru yatafakkaru tafakkurun. Jadi di sini wa yatafakkaruna. Mereka berpikir. Karena dia pakai bahasanya ini fi'il mudhari, maknanya adalah berkelanjutan. Seandainya enggak yatafakkarunya dia bikin wa fakkaruna fi'il madhi. Telah berpikir, berarti sudah lewat. Inilah bahasa Arab itu, Pak. Kata yang dipakai telah berlalu, lain. Kata yang dipakai untuk akan datang, lain. Pasten. Sebenarnya film mudhari itu present continuous. Present continuous. Bahasa Inggrisnya itu. Kalau bahasa Inggrisnya sama aja semua, Pak ya. Orang Arab tidak. Orang Arab itu waktunya 3 Pak. Fi'il madhi berlalu, fi'il mudhari bisa sekarang, bisa akan datang. Itu dia mudhari. Fi'il amar baru akan datang aja. Pak Jun, ini mana Pak Jun? Jadi ini istimrar. Baik Pak. Ya dulu ala istimrar. Famin ajali an a'rif Allah yang bagi an atafakkaru fi makhluk. Bagi orang yang ingin makrifat kepada Allah harus dia pahami makhluk ini, ciptaannya ini, dari ciptaannya ini. Baik, ini bukan Quran, bukan hadis, tetapi ini ungkapan-ungkapan sebahagian ulama yang dipandang cocok, tapi bukan hadis. Ini dia Pak. Hazal kaun yang wujudillah. Ini pembuktian keberadaan yang diciptakan Allah ini membuktikan bahwa itu adanya Allah. Kan begitu Pak? Nah, lanjut. Wahdanyati wa kamali, keesaannya dan kesempurnaannya. Menunjukkan Allah itu, Tuhan kita itu yang esa dan yang maha sempurna. Logika. Kalau enggak esa Tuhan itu, ini hancur bumi ini. Mantap. Iya, coba kita 2 orang aja, enggak selamanya spare. Ada gilirannya potonggar, potonggarnya boleh ini. Ya Pak ya. Tuhan bedonggar ya. Potonggar Tuhan ya Pak ya. Makanya enggak ada alasan Tuhan itu harus Maha Esa. Qul huwallahu ahad, ya kan? Nah, jadi keadaan alam ini menunjukkan bahwa memang Allah itu Maha Esa dan Maha sempurna. Sementara ciptaan ini adalah memiliki tetap ada kurangnya. Apapun ini ada kurangnya. Apalagi kita banyaknya kurang kita dari kelengkapan kita kan begitu Pak. Waqad qil, inilah dia perlu juga ini bandingan ini banyak. Ini ungkapan ulama ini Pak. Waqad qil, kadang-kadang ulama mengatakan al-kaunu Qur'anun sami. Keberadaan alam ini, keberadaannya
Ini disebut namanya Quran somit. Quran yang diam tapi bisa dimaknai. Seperti somit. Bisa memberi makna. Itu bahasa Arabnya Pak, somit. Jadi alam ini suatu hal yang bisa dibaca, diam tapi bermakna. Alam ini, seperti yang kita pikirkan tadi, alis mata ini, kita berpikir begitu. Sehingga dengan alis mata kita ini yakin kita ada Allah. Kan begitu Pak ya, ada yang mengaturnya. Wal Qur'anu Qur'an natik. Al-Quran yang mushaf ini memang bertutur bila dibaca. Ini kan ada bacaannya kan begitu. Jadi Quran ini Quran natik namanya. Berikut wan Nabi sallallahu alaihi wasallam Quranan yamshi. Nabi kita Muhammad, itu Quran yang berjalan tuh. Nah, Nabi kita kan bisa dibaca segalanya dari dia untuk hukum dan kehidupan ya. Nabi kita Quran yang berjalan itu. Jadi keadaan alam ini Pak, Quran yang diam tapi bisa dimaknai. Quran ini, mushaf ini Quran yang bertutur. Nabi Muhammad adalah Quran yang berjalan. Artinya mari kita baca alam ini, mari kita baca Quran ini, mari kita baca sunnah Nabi. Itu artinya Pak. Karena halus dari itu. Karena Quran di sini maksudnya hal yang dibaca dan menguntungkan maknanya kepada kita, memberi pemahaman dan keimanan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW Quran berjalan. Hari ini mungkin Pak Haji dengar apa Haji? Quran berjalan ya. Kil itu Pak ya, kil artinya kata sebagian ulama. Quran berjalan. Silakan Pak. Jadi Jika aja orang Indonesia dengan seperti ini, kalau udah awal tahu sedikit tasrif itu Pak, timbangan enggak, itu wazannya. Nah, tasrif ini apa? Contohnya ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada kata dasar. Kalau katanya dasar, umpamanya kata dasar, makan, kata dasar itu. Diproses dari kata dasar ini, berapa kata yang bisa sehingga tetap mengikuti makna dasar. makan, memakan, dimakan, termakan, Makanan, makan. makan. Mulai daripada fi'il madi, fa'ala, yaf'alu, fi'il mudhari, fa'ala present tense, yaf'alu present continuous tense. Ya, fa'alan masdar, fa'ilun. Jadi fa'ala telah berbuat dia, yaf'alu sedang berbuat dia. If'al, perintahin, lakukanlah, buatlah. Fi'lan, perbuatan. Fa'il, si pelaku perbuatan. Maf'ul, yang korban akibat perbuatan. Wah, 24 itu. Semua ngapalin. Luar biasa Pak. Sore Karena itu wazan nanti timbangan untuk kalimat lain. Kalau nggak hafal itu Pak, nggak tahu bentuk-bentuk kata ini. Makanya maaf Pak ya, kami yang tahu ilmu nahu dan sorong, membaca kawan, sakit kuping, udah salah barisnya. Jadi itu ya, sakit kuping. Ini ada wazannya, timbangannya. Fa'ala yaf'alu, kataba yaktubu, isi 3 huruf. Beda nanti 4 huruf. 3 huruf ini namanya simi'ai. Gak ada timbangan, tapi didengar bagaimana diucapkan orang Arab. Kalau si 4 huruf itu kiasi, bisa dibandingkan. Nah, itu berat Pak. Saya pun banyak yang lupa setelah jadi guru ini di Medan. Terus saya di pesantren sekiranya perguruan tinggi nggak begini saya. Tapi nasib jadi guru di SMA ada rupanya. Alhamdulillah. Kalau sekiranya saya perguruan tinggi berkecimpung mungkin sudah profesor ini. Oh, Ya.
Nah, kawan saya itu profesor, Yasir kawan saya itu. Memang sudah lahir. Nah, dia berkecimpung dia di bidang. Iya. Awak punya bidang awak. Agama. Aku tahu jadi guru. Iya Tuhan. Jadi guru Pak. Jadi ilmu dasar ini jarang dibuka. Tapi alhamdulillah dengan mengaji seperti ini. Hidup kembali. Jadi kita lanjut. Jadi sudah tadi Pak Haji ya, perbuatan sebagian ulama ya sebagai kira-kira ucapan-ucapan manis didengar. Alam ini, kaum ini adalah Quran juga itu, tapi Quran somit, somit. Sementara Quran ini sendiri yang mushaf ini Quran natif bisa bertutur kalau dibaca. Tapi yang tidak kalah penting adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu Quran berjalan pula itu berjalan. Enak juga ungkapan si apa ini Syekh Abdul Khatib ini. Lanjut Pak. Taruh bil kauni rahmah. Taruh anda melihat dalam keberadaan sesuatu itu adalah rahmat. Anda melihat di situ adalah rahmat. Izan Allah Rahim. Karena Tuhan memang suka beri rahmat. Ini dia Pak. Kan kita lihat Pak, yang disenang-senangi, memang Tuhan memberi rahmat. Kita melihat yang senang Pak, dia pula senang. Tuhan itu kan memberi rahmat. Inilah kaji baji, nampak pun orang kaya naik Fortuner, memang Tuhan memberi rahmat pula. Kembali ke Tuhan, subhanallah. Inilah yang belum bisa nih kita, sesekali bisa. Ya Pak, sesekali bisa Pak ya. Nampak kadang-kadang batu ya. Mas baiknya. Masih baik. Nampak batu ya, batu sudah. Seharusnya enggak. Batu ya, udah kali batunya Allah ciptakan. Ini yang belum terlahir di kita Pak. Dalam ini Pak. Saya kalau dengar musik Pak Ustaz. Bukan musik. Dengar musik, ada beberapa musik yang orkestra. Senian itu. Nah gini Pak Haji masukannya, kita lihat di ilmu seni itu panjang pendeknya suara itu melahirkan nada. Ya, Betul. Iya Pak ya. Ya. Cepat lambatnya, ini lagi. Apa yang lahir Pak Haji? Amplitudo. Panjang longitudinal. Irama. Itulah. Amplitudo. Itulah. Coba dikaitkan dengan lagu-lagunya Umi Kalsum. Terhanyut kita. Saya penggemar lagu-lagu Umi Kalsum Pak. Mesti yang asli Pak. Ini ada di HP saya itu. Puluhan itu. Kalau kebetulan alhamdulillah saya tahu bahasa Arab. Seninya luar biasa. Contohnya nasihat isinya. Contohnya la tashgalil bali bima di zaman. Janganlah sibukkan hatimu memikirkan yang lalu. Wa qtanimil ati wa huwal awan. Jangan pula sibukkan pikiranmu yang akan datang terlalu jauh. Tapi wa qtanimil atiyah wastarik lazzatihi. Pakailah yang berada sekarang itu, nikmatilah kelezatannya. Itu kembali ke Tuhan Pak. Nah itu dia. Nanti kita putar Pak. Pulang aja. Memang seni itu Pak bisa membuka hati kita. Karena nggak ada penggugahnya. Jadi kadang-kadang saya agak bertentangan, saya ada